Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat Garuda Fan. Sebagai pecinta sepak bola tanah air dan juga timnas Indonesia, khususnya di era kejayaan atau era transformasi dari persepak bolaan timnas Indonesia yang dibangun oleh Bapak Erick Thohir. Memang pembentukan atau pencarian bakat dari grassroots itu wajib. Saya mendukung juga kompetisi untuk anak-anak masa depan Indonesia. Saat ini sudah ada 200 lebih tim yang berdaftar yang akan mengikuti babak kualifikasi resmi ini, di mana nantinya total 32 tim berusia di bawah 12 tahun akan bersaing di Grand Finale untuk mendapatkan posisi mewakili Indonesia di Gothia Cup 2025 di Swedia. Memang pembentukan atau pencarian bakat dari grassroots itu wajib. Makanya hari ini saya menyempatkan datang ke acara Gothia karena ya kejuaraan ini juga membangun ya tadi grassroots dari bawah yang U12. Jadi ya kembali saya punya komit yang sama, saya mendukung juga kompetisi untuk anak-anak masa depan Indonesia. Kita menyaksikan dan juga menikmati bersama. Jangan menjadi orang munafik seperti mereka-mereka pemuja Akamsi dan juga mereka pemuja dari lokal pet. Jadi kita sebagai supporter yang memang sangat mendukung bagaimana perkembangan sepak bola dalam koridor FIFA, urusan naturalisasi itu adalah bukan soal yang dilarang, tetapi dihalalkan dalam prosesnya dan juga programnya. Maka pantas saja Bapak Erick Thohir terus membangkitkan dan juga melakukan hal ini, karena ini dihalalkan dan ini sudah di negara manapun sudah terjadi kan. Dan sahabat-sahabat Garuda, biar gak salah paham, mari kita simak bersama dan tanggapan kalian silakan ditulis di kolom komentar. Setelah DPR RI menyetujui naturalisasi Kevin Dix, Indikator Politik Indonesia melansir hasil surveinya menyangkut kebijakan naturalisasi pemain tim nasional. Hasilnya, mayoritas atau 71,5% responden menyatakan setuju dengan kebijakan yang digeber habis oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir itu. Ya, sambil menunggu laga kontra Jepang tanggal 15 November nanti serta versus Arab Saudi di 19 November nanti, kita akan diskusikan tentang sumbangan para pemain diaspora dalam kebangkitan timnas Indonesia mengarungi kualifikasi Piala Dunia 2026. Disclaimer ya pemirsa, naturalisasi di sini merujuk pada pemerolehan kewarganegaraan bagi penduduk asing atau pewarganegaraan yang diperoleh setelah memenuhi syarat sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Seperti biasa, sudah hadir bersama saya di studio. Ini narsum favorit saya nih, koordinator Save Our Soccer, Bung Akmal Marhali. Apa kabar, Bung? Baik, baik. Dan di ujung sambungan Zoom sudah bersama kita peneliti umum dari Indikator Politik Indonesia, Bung Kennedy Muslim. Halo, apa kabar? Baik, Bang. Iya. Bung Kennedy ini peneliti utama ya, bukan peneliti umum, peneliti utama. Sebelum saya tanya lebih lanjut ke Bung Kennedy, saya mau tanya Bung Akmal dulu, naturalisasi atau diaspora? Naturalisasi bahasanya gitu. Bahasa di dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 itu adalah warga negara yang warga negara asing yang menjadi warga negara Indonesia ataupun kemudian warga negara punya keturunan Indonesia, punya darah Indonesia tapi sudah menyatakan diri menjadi warga negara asing untuk kemudian kembali menjadi warga negara Indonesia, ya nama prosesnya adalah naturalisasi. Ya. Oke, nah sekarang kita kembali kepada yang menghasilkan angka 71,5% ini ya. Karena biasanya panggil Mas Kennedy Muslim gara-gara bahas bola jadi Bung Kennedy Muslim nih. Gimana Mas Kennedy, bagaimana sampai ada angka tinggi seperti itu? Ya, Bung Doni, jadi memang indikator ini melakukan survei di pertengahan Oktober kemarin ya, tanggal 10 sampai 15 dengan 1.200 responden. Ini sampel standar untuk survei nasional. Ya. Dan memang kita menyelipkan pertanyaan ini terkait dengan survei yang kita lakukan terkait dengan kemarin approval rating Pak Prabowo. Jadi
pertanyaan ini kita disclaimer, ini kita sisipkan juga. Oke. Jadi kita masukkan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan isu naturalisasi ini untuk mengetahui persepsi dan juga sentimen publik terhadap isu yang hangat seputar sepak bola nasional kita. Jadi memang kita temukan dari hasil temuan survei kami sekitar 70% awareness dulu ya. Kita tanya awareness apakah publik itu tahu atau pernah dengar bahwa ada pemain naturalisasi dalam timnas sepak bola Indonesia. Dan di sisi level awareness itu 53,7 atau 54% itu tahu gitu ada pemain naturalisasi di timnas sepak bola Indonesia. Dan kita tanya lebih lanjut gitu loh. Pemain naturalisasi kita jelaskan terhadap semua responden bahwa pemain naturalisasi adalah atlet luar negeri yang memiliki garis keturunan atau darah Indonesia yang kemudian disumpah menjadi warga negara Indonesia untuk bermain membela timnas Indonesia. Apakah Ibu Bapak setuju dengan naturalisasi pemain tersebut? Nah, dan ini kita temukan di survei kami, survei nasional kami, sekitar 60,9% setuju dan 10,6% sangat setuju. Jadi jika dijumlah itu sekitar 70% setuju dengan ide naturalisasi pemain timnas Indonesia gitu. Yang kurang setuju dan tidak setuju hanya sekitar 13% dan 15% menjawab tidak tahu atau tidak jawab. Mungkin ini 15% ini orang yang tidak terlalu mengerti bola atau tidak terlalu peduli dengan sepak bola ya, Mas. Jadi seperti itu kira-kira temuan dari survei nasional indikator Bang Doni untuk isu naturalisasi pemain timnas. Ya, Mas Kennedy, angka 71,5% ini menurut Anda kalau kita bicara tentang survei, apakah angka yang luar biasa tinggi atau ini karena momentumnya masyarakat kita kemudian sedang lagi dalam suasana, dalam tanda petik ya, mabuk bola, kemudian lagi mendukung timnas kita dengan banyak prestasi yang membanggakan, komentar Anda? Ya, tentu ini tidak bisa dilepaskan dari sentimen atau euforia ya yang ada di persepak bolaan nasional kita gitu loh. Itu memang sangat mempengaruhi opini publik kan maksudnya. Jadi opini publik ini dinamis, bukan hanya di dunia politik, dunia sepak bola juga sangat dinamis gitu loh. Sentimen dan opini publik ini gitu. Jadi memang saya melihat kecenderungan atmosfer euforia ini yang mempengaruhi jawaban responden dan juga sentimen mereka terhadap optimisme terhadap timnas kita saat ini gitu loh, di bawah kepemimpinan Pak Erick Thohir yang juga mencatatkan kepuasan terhadap kepemimpinan Pak Erick juga sangat tinggi ya, mencapai sebentar saya cek dulu, itu mencapai bahkan hampir 95% gitu. Yang kurang puas itu cuma 4,4%. Wow, atas kepemimpinan tinggi ya. Pak Erick Thohir gitu loh. Ya, jadi memang ini tidak bisa dilepaskan ya faktor satu dengan faktor yang lainnya gitu. Iya, jadi iya. memang Saling terkait euforia ya. ini ya saling terkait. Prestasi yang resesi di bawah kepemimpinan Pak Erick menimbulkan euforia masyarakat dan itu juga berimbas pada kebijakan yang diambil oleh PSSI untuk menaturalisasi pemain juga direspon positif oleh publik, tercermin dari tingginya angka persetujuan mereka untuk isu naturalisasi pemain ini. Iya, saya nggak usah pinjam angkanya Erick Thohir lah. Angka khusus 71,5% saja, kalau dia adalah calon kepala daerah dan dua pasang calon yang ikut, dia menang satu putaran 71%. Saya ke Bung Akmal. Bung Akmal, apa angka 71,5% ini bagaimana Anda menerjemahkannya nih? Kalau kita bicara dari sisi pembinaan sepak bola di tanah air kita. Ya, yang pertama saya ingin menjelaskan bahwa naturalisasi ini adalah keniscayaan ya, bahwa ini adalah globalisasi sepak bola yang tidak bisa dihindari. Ya. Apalagi kemudian FIFA juga bukan cuma sepak bola loh. Iya, bukan cuma sepak bola, tapi dalam kaitan ini saya ingin menyangkutkan dengan statuta FIFA. Statuta FIFA memberikan ruang untuk itu sehingga kemudian ada payung hukum yang bisa dilakukan oleh setiap negara anggota FIFA untuk melakukannya. Di pasal 19 disebutkan ada 4 cara sebuah negara bisa mengambil pemain untuk dinaturalisasi. Yang pertama adalah bahwa pemain tersebut lahir di negara bersangkutan. Yang kedua, ayah dan ibu kandungnya tinggal di daerah yang terkait. Yang ketiga adalah kakek neneknya tinggal di daerah terkait atau di negara terkait. Yang keempat adalah mereka yang tinggal di sebuah negara
yang sudah 5 tahun dan 5 tahun berturut-turut di usia 18 tahun. Artinya ketika kemudian salah satu dari 4 syarat ini dipenuhi, maka proses naturalisasi itu diizinkan oleh FIFA. Nah, terkait misalnya dengan naturalisasi, ini bukan barang baru buat sepak bola Indonesia. Bahkan sebelum kita merdeka, di sepak bola, dalam konteks sepak bola, kita sudah melakukan proses naturalisasi ketika kita tampil di Piala Dunia 1938 atas nama East Indies, atas nama Hindia Belanda. Bahkan bukan cuma pemain keturunan Belanda yang ikut tampil di dalam tim nasional kita. Ada 4 komponen. Yang pertama pemain pribumi, ada Ahmad Nawir di sana, kemudian juga Sudarmaji, kemudian ada pemain-pemain keturunan pemain-pemain berdarah Belanda seperti Zang Moher. Kemudian ada pemain keturunan antara Belanda dengan Maluku, ada Patiwael di sana. Kemudian ada juga pemain-pemain keturunan Cina, Tan Moheng. Nah, artinya di situ sudah bergabung sejumlah pemain bola dari berbagai negara. Belum ada Republik Indonesia. Belum ada Republik Indonesia. Sekarang kemudian ada konteks, saya ingin bercerita tentang konteks ketika kita sudah merdeka. Pada 1952 itu naturalisasi di sepak bola pertama kali dilakukan ketika Indonesia merdeka. Ketika itu ada pemain dari Belanda, salah satunya Arnold van der Veel, itu kiper yang bermain di PSIS Semarang. Ketika itu ada Perch, kemudian juga ada Den Bosch yang juga main di Perserikatan ketika itu. Mereka kemudian menjadi pemain nasional Indonesia, bahkan Arnold van der Veel. Jadi kalau mau bicara siapa kiper naturalisasi pertama, bukan Martin Paes, tapi Arnold van der Veel. Dia main 15 kali bersama tim nasional Indonesia pada 1952 sampai 1954. Tapi ketika itu ada anti Belanda. Ketika itu ada anti Belanda, sehingga kemudian Arnold van der Veel memutuskan untuk kembali ke Belanda. Dia membela klub Excelsior dan juga Fortuna Sittard, klub yang kemarin menjadi klubnya Ragnar Oratmangun. Sampai kemudian tahun 54 ketika reda anti Belandanya, Van der Veel kembali ke Indonesia dan bermain untuk PSMS sampai kemudian menutup karirnya bermain di Pahang, Malaysia. Artinya ini bukan sejarah baru. Yang kedua, kalau dalam konteks tadi disampaikan oleh indikator bahwa ada keterkaitan antara prestasi tim nasional saat ini dengan kecenderungan publik menyetujui naturalisasi, itu ada benarnya. Karena kita punya pengalaman 2010 misalnya, kondisi sepak bola kita tidak baik. Kalau dari materi pemain misalnya waktu itu ada pemain seperti John Van Bukering yang juga pernah main di klub-klub besar juga di Feyenoord, kemudian ada Tony Kusel yang main di Vitesse, kemudian ada Ruben Boar Banaran. Namun ketika itu situasi dan kondisi PSSI tidak sedang kondusif, sehingga kemudian muncul penolakan-penolakan yang terjadi. Nah sekarang kenapa kecenderungan masyarakat sangat setuju? Karena ada kaitannya bersinergi atau beriringan dengan prestasi yang didapat. Bahkan tim nasional Indonesia saat ini adalah negara satu-satunya negara di Asia Tenggara yang meloloskan tim nasionalnya 3 tim nasional sekaligus ke Piala Asia, U17, U20 dan tim nasional senior. Berdiri sejajar dengan 8 negara elit sepak bola. Ada Jepang di sana, ada Australia, ada Korea Selatan, Korea Utara, Uzbekistan, Iran, dan juga Cina. Artinya saat ini bahkan Asia Tenggara iri dengan apa yang dilakukan oleh PSSI saat ini terkait dengan proses naturalisasi. Prestasi timnas kita sekarang ini yang menjadi pendorong angka 71,5% tadi tinggi. Betul, karena prestasi. Karena kita udah punya pengalaman, kita melakukan proses naturalisasi yang sama di tim nasional Indonesia, tapi prestasinya tidak naik, maka kemudian persepsi publik jadi berubah. Artinya ini adalah bom waktu menurut saya. Bom waktu artinya begitu? Ini kan sepak bola ini tidak selalu kemudian berada stabil di atas. Gitu ya? Iya kan? Ada kalanya kita prestasinya menukik atau turun. Sebagai contoh, Spanyol dari 2008 sampai 2012 dia raja Eropa dan raja dunia. Tapi kemudian prestasinya turun sampai kemarin mereka juara lagi Piala Eropa kan 2024 kemarin. Artinya ketika ada proses transisi, inilah yang mungkin akan muncul kecenderungan publik untuk sedikit menurun terhadap kecenderungan proses itu yang pertama. Yang kedua yang ingin saya katakan adalah bahwa sekarang harapan publik sangat tinggi terhadap pemain-pemain yang didatangkan saat ini. Total semua sudah 15 pemain. Kalau tambah nanti ada Kevin Ditch yang akan diusahakan untuk kemudian diproses naturalisasinya tanggal 7 November akan disumpah di Denmark.
kemudian diharapkan bisa main lawan Jepang, ini akan nambah jadi 16 pemain ya. Artinya dengan materi pemain yang ada saat ini, sudah kemudian masyarakat pasti harapannya sangat besar untuk kita bisa lolos ke Piala Dunia ya. Ke Piala Dunia minimal kita berada di peringkat 3-4 untuk lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Tapi kemudian misalnya di babak keempat ini terjadi penurunan misalnya ya kan, atau ternyata misalnya di babak ketiga ini kita gagal berada di posisi 3-4, itu akan berubah persepsi publik pastinya. Nanti kita minta Mas Kennedy Muslim untuk melakukan riset di Spanyol dan juga nanti setelah babak di sisi usia memang benar tingkat kalau dari sisi usia, kalau awareness soal naturalisasi memang kita lihat dari sisi usia memang di bawah 40 tahun ya yang banyak mengetahui soal isu naturalisasi. Paling ini. muda berapa umurnya tuh Mas? Pemain muda kan bukan pemilih, maksud saya responden yang berusia muda itu kan cenderung lebih mengikuti ya isu sepak bola gitu ya. Tapi kalau kita lihat tingkat dukungan terhadap isu naturalisasi ini tidak ada pola yang jelas. Jadi baik dari yang pemilih responden muda maupun sampai usia 55 tahun ini relatif stabil gitu. Tingkat dukungannya di atas 70%, di kisaran 75% gitu. Memang ada sedikit penurunan di responden berusia 55 tahun ke atas. Itu tingkat dukungan memang yang setuju dengan isu naturalisasi ini di angka 60%, di bawah rata-rata tingkat persetujuan survei secara umum gitu ya. Mungkin yang di atas 60 tahun itu sudah tidak kuat begadang kali ya. Ya, mungkin mereka lebih cenderung konservatif ya. Maksudnya lebih isu nasionalisme gitu mungkin ya. Tapi ini tadi saya ingin menyoroti apa yang Bung Akmal tadi katakan. Memang isu naturalisasi ini sangat terkait erat dengan konteks prestasi tadi ya. Jadi kita di survei kita juga menanyakan gitu terkait dengan isu jumlah pemain naturalisasi. Kita berusaha survei dengan seobjektif mungkin kan. Kita memberikan dua opini terhadap responden. Ada yang berpendapat bahwa jumlah pemain naturalisasi timnas sepak bola Indonesia saat ini sudah terlalu banyak dan seharusnya kita memprioritaskan pemain asli Indonesia. Tapi ada pendapat kedua, kita sodorkan kepada responden, ada pendapat bahwa tidak masalah banyak pemain naturalisasi, asalkan bisa meningkatkan prestasi sepak bola Indonesia. Di antara dua pendapat ini, ternyata kita temukan 55% lebih dari separuh atau mayoritas responden mengatakan tidak masalah jumlah pemain naturalisasi itu banyak atau sedikit, asalkan bisa meningkatkan prestasi sepak bola Indonesia, ketimbang ada 31% yang mengatakan bahwa jumlah pemain naturalisasi timnas saat ini sudah terlalu banyak dan seharusnya memprioritaskan pemain asli Indonesia gitu. Oke sahabat-sahabat Garuda Fans, saya rasa cukup statement barusan. Jadi bagaimana pendapat kalian? Silakan ditulis di kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya timnas Indonesia. Salam sepak bola keren. Salam sepak bola bersih bersama Bapak Erick Thohir Timnas Garuda Jaya. Bersama saya, salam olahraga sehat.